Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan sehat kita dapat kita bekerja, dapat kita beraktivitas, dapat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya dicatat sebagai amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersalam kita kepadanya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita yang senantiasa bersalawat dan bersalam kepadanya mendapatkan syafaatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya pembahasan kita berkaitan dengan buang air kecil. Buang air kecil yang tak dicuci atau tidak bersih cucinya. Ini mungkin kebiasaan yang pada umumnya terjadi pada diri manusia. Tentu kita perlu memperbaiki lagi, dalam artian karena resikonya besar sekali. Mungkin kita pernah dengar cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kuburan. Rasulullah pernah lewat di kuburan dan Rasulullah menyebutkan kepada sahabatnya bahwasanya dua kubur ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa marra biqabrain. Rasulullah SAW bersabda, beliau berjalan di dua kuburan, innahuma yu'adziban. Sesungguhnya dua kuburan ini, artinya penghuni kuburnya itu sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'adzibani fi kabir. Nah, apakah mereka itu diazab karena dosa besar? Amma ahadahuma fakana la yatanazzah min baulih wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah. Jadi ada dua kuburan yang disebutkan oleh Rasulullah. Salah satunya itu karena cuci kencing tak bersih. Kemudian yang satu lagi fakana yamshi bin namimah. Jadi kemana-mana pakai tangkal, pakai apa namanya itu? Pakai jimat. Hadis riwayat muttafaq alaih. Kalau kita lihat keseharian, ini dunia ini masih banyak sekarang. Di zaman kita sekarang ini masih banyak orang seperti ini, dan itu tidak jauh dari saudara-saudara kita juga. Bahkan mungkin kita, kalau orang yang biasa kerjanya di lapangan hanya kan ketemu yang seperti ini, terutama yang kencing sembarangan itulah. Nah, tidak menutup kemungkinan juga kita, karena bahasa Rasulullah ini kan umum dia. Nah, kalau yang seperti itu terjadi, kan tidak tutup kemungkinan kita juga. Makanya kita disuruh oleh Rasulullah itu kalau buang air kecil kan ada adabnya, baik itu di tempat terbuka maupun di tempat tertutup. Yang paling penting itu bersihkan dulu najisnya, dan selesai dia baru dicuci. Karena ada kadang-kadang ini dicuci itu nanti dia keluar lagi. Itu yang disebut dengan cuci tak bersih itu. Nah, kalau kondisinya seperti itu, macam mana dengan ibadahnya? Sementara syarat ibadah itu suci pakaian, suci tempat, kemudian suci badan. Nah, berarti kan kalau dia tak bersih cucinya itu kan berarti kan badannya yang tak
Tak bersih berarti kan? Berarti tak suci badannya. Itu tidak menutup kemungkinan kita juga seperti itu. Bisa jadi kita juga termasuk di dalamnya ini. Kata Rasulullah, ini sepele. Ya sebenarnya kan ini kecil kan. Ini masalah kecil, tapi di sisi Allah ini besar. Kenapa? Jadi dosa besar dia. Nah, oleh sebab itu, ya paling tidak kita melatih lah. Pertama satu melatih diri kita untuk supaya selalu bersih. Kemudian anak-anak kita ini kan namanya kalau dia main apa segalanya kan sembarangan aja tuh. Itu kenapa terjadi seperti itu? Karena ada kemungkinan edukasi dari keluarga itu kurang. Maka orang tua mesti memberikan edukasi meskipun anak kita itu belum balik. Tapi kalau dia biasa seperti itu, nanti besarnya dia akan seperti itu. Kenapa ada kawan kita tahu-tahu keluar dari mobil kencing di bannya? Ya karena mungkin dulu dia begitu. Meskipun dulu mungkin belum punya mobil, tapi ya di mana dia mampir buang. Terus tak cuci kan? Apalah salahnya bawa air di botol. Kan tak dilarang orang buang air kecil itu di pohon dan lain sebagainya, kan tak dilarang. Yang penting cucinya itu. Ini udahlah buang sembarangan, cuci pun tidak lagi kan. Macam mana modelnya coba? Nah, kita pun sama, kita yang katakanlah ada tempat wuduk di rumah, kamar mandi maupun di masjid dan musola dan lain sebagainya. Kan ada tempat tuh. Ya tetap aja kita pun mesti hati-hati. Kita sudah diajarkan oleh Rasulullah cara membersihkan najis. Najis itu ada 3. Ada najis ringan, ada najis sedang, ada najis. Kalau kita orang tua ini, kita ini pada tua nih. Nah, air kencing kita itu najis ringan, najis sedang atau najis besar? Ini sedang, ini besar. Padahal dua-dua udah besar. Bukan sedang lagi. Udah besar itu. Mana ada dosa apa? Najis sedang, kencing bapak-bapak itu mana ada sedang. Kenapa? Karena bapak-bapak ini udah besar. Kalau udah besar ya kencingnya besar juga. Itu aja kodenya coba. Kenapa disebut najis ringan? Kenapa disebut najis ringan? Karena dia belum terkontaminasi dengan sesuatu. Kalau sudah terkontaminasi, sudah besar, mana ada lagi sedang. Kita ini bukan terkontaminasi lagi kita ini. Kita ini pembawanya udah. Kalau istilah virus, kita pembawa virusnya. Nah, tak bisa, mesti kita bersihkan. Nah, ajarkan anak-anak kita dan lain sebagainya. Jangan kencing sembarangan, karena nanti terbiasa dia. Dilatih. Nah, cara bersihkannya itu seperti apa? Bahkan kita diajarkan oleh Rasulullah berdehem ya. 3 kali coba. Supaya apa? Supaya sisa-sisanya itu keluar dia. Bahkan kita yang mohon maaf, kita ini bapak-bapak ya, itu disuruh tekan bawahnya itu. Karena kenapa suruh ditekan situ? Karena aliran kencing itu di bawah dia, bukan di atas. Di bawah dia. Jadi itu yang ditekan supaya dia keluar sisa-sisanya itu. Ini kalau ditekan aja tidak, berdehem juga tidak, dia pasti ada di situ. Apalagi kalau buang air kecilnya itu ada hal-hal yang membatasi. Tak ini dia, apa namanya itu? Tak sempurna dia lepasnya. Misalnya terhalang oleh celana dalam, celana sempit dan lain sebagainya. Itu pengaruh dia. Tak keluar semua dia itu. Tak percaya tes lah. Iya, makanya saya sarankan siapapun kita, kalau buang air kecil, apalagi buang air besar, bukalah celana tuh. Jangan buka setengah. Buka aja, cari tempat yang paling aman, WC yang ada kuncinya dan lain sebagainya, biar aman. Nah, kita yang ngelola masjid, sediakan tempat gantongan itunya dulu.
hangernya itu. Biar enak orang lepas celananya. Ini kalau tak ada hanger mau digantung di mana coba? Dalam celananya itu ada dompetnya pula lagi kan? Pasangkanlah situ. Berapalah hanger itu coba? Ini kadang kita hanger pun tak mau juga pasangkan. Jadi tak bebas orang. Kemudian jangan lupa air. Air itu mesti cukup dia. Nah, itu bagian dari yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua, itu tadi itu apa namanya itu? Apa tangkal tadi apa namanya? Jimat. Jimat. Orang kita ini masih banyak loh yang pakai jimat nih. Yang modelnya cincin lah, modelnya gelang lah, modelnya macam-macam lah modelnya. Itu dosa besar. Kita kan punya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa takut? Kuncinya satu, kalau kita baik sama orang, tak mungkin orang jahat sama kita. Kenapa? Karena Allah yang janji kok. Rasulullah buktinya juga. Kalau kita ini mungkin belum ada orang yang nak bunuh kita. Rasulullah tu setiap keluar rumah itu diancam dengan pembunuhan coba. Karena banyak orang tak suka dia, terutama keluarganya. Kenapa? Karena mengancam kehidupan. Kita ni siapa yang kita ancam? Tak ada. Orang sama-sama makan nasi juga. Berbuat baik pasti orang suka dengan kita. Kenapa orang tak suka dengan kita? Karena mungkin ada yang kita lakukan itu tak betul.